Sudah direkam. Kita lihat dulu. ThingSpeak tadi ya, ThingSpeak itu merupakan sebuah platform Internet of Things yang menyediakan layanan penyimpanan dan visualisasi data sensor load. ThingSpeak ini sering digunakan para developer, siswa, kemudian ada yang hobi juga untuk mengirim data. Jadi ThingSpeak itu tuh bisa mengirim data, bisa juga data dari ThingSpeak itu diambil. Nanti kita akan lihat bagaimana mengambil data dari ThingSpeak tersebut gitu. Kemudian jadi dia bisa dua fungsi nih gitu. Kemudian dia berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisa data tersebut, kemudian mengirimkan notifikasi atau perintah apabila terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Selanjutnya membagi data dan grafiknya secara publik gitu ya. Seperti itu. Nah, ini aku akan ngenotis mengirim notifikasi atau perintah apabila terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Nah, notifikasinya seperti ini sih. Di ThingSpeak-nya nyeting jika dia suhu sensor kurang dari lebih dari 23 derajat, dia akan mengirim ke Telegram. Nah, ini perintah-perintah yang dikasih atau feedback yang dikasih dari ThingSpeak-nya. Ini aku nyoba masang itu tuh sudah hampir 6 bulan, tapi dia tuh masih kerja terus. Dan ini udah ada berapa message ya? 6, 1, 2, 3, 16, 169.000 pesan pakai Telegram. Ini menurutku powerful juga sih untuk apa namanya mini project kalau teman-teman mau mengembangkan. Jadi perangkat IoT-nya dikoneksikan, datanya dilempar ke ThingSpeak. Nah, dari ThingSpeak nanti jangan hanya menerima data saja, tapi di sana tuh juga teman-teman buat apa namanya codingan supaya dia ketika melebihi kurang dari ambang batas kasih ke feedback ke kita biar tahu nih kondisi lingkungan seperti apa. Ini di sini masih terkait sama suhu dan kelembapan. Nah, teman-teman bisa ngasih alert juga, misal teman-teman mau ngasih apa namanya pressure, terus habis itu aliran air, terus habis itu kadar CO2, itu tergantung jenis sensornya. Nah, ini biasanya sangat dibutuhkan ketika teman-teman masuk di sebuah perusahaan, di situ di bagian engineering-nya. Karena misal kita main di boiler, terus habis itu set plan kayak gitu. Nah, itu kan as kontennya, terus habis itu kadar apa namanya cemaran udaranya sangat terpantau. Nah, ketika dia melebihi ambang batas, nah orang yang di situ tuh harus segera untuk action gitu. Kemarin aku expo di apa namanya digitalisasi dari Schneider. Nah, itu yang sangat terpakai sekali itu adalah seperti apa namanya IoT yang dia dihasilkan dari mesin, kemudian teman-teman nanti pakai PLC sehingga dia bisa terhubung untuk mengirim ke internet, kemudian dari internet itu diolah menjadi dashboard sehingga nanti apa namanya jabatan-jabatan di level direksi bisa memberikan hasil yang atau memberikan decision making yang tepat dan cepat seperti itu. Kalau di kelistrikan juga KWH-nya, kemudian apa namanya noise-nya, kemudian tegangannya berapa, terus habis itu hasil produksinya. Jadi IoT ini luas, ada yang kita membuat produknya IoT, tapi ada juga perangkat-perangkat produksi itu tuh sudah menyediakan sensor-sensor di dalamnya. Tinggal teman-teman nyari koneksinya, mengelola koneksinya itu, kemudian mempubliskannya secara internet. Nah, sehingga bisa diakses di manapun. Seperti itu. Kemudian fitur ThingSpeak. Nah, ThingSpeak ini berfungsi untuk
pengumpulan data, ThinkSpeak itu dapat menerima dari data perangkat IoT, ESP32, Raspberry Pi, Arduino, dan lain sebagainya. Penyimpanannya di cloud yang bisa diakses 24/7, berarti dia nggak pernah tutup ya, kayak warung Madura ya, tutupnya kalau kiamat. Gitu. Itu. Kemudian visualisasi grafik. Nah, ThinkSpeak itu juga menyediakan grafik dan widget untuk menampung dan menampilkan data sensor secara real time. Kalau di ThinkSpeak itu ada fiturnya itu. Nanti kita belajar Streamlit, kita bisa menambah fitur-fiturnya itu sendiri dengan coding tentunya. Selanjutnya API. ThinkSpeak itu menyediakan API yang mudah digunakan untuk get dan post sehingga dapat dihubungkan dengan platform lain. ThinkSpeak juga menyediakan script MATLAB untuk melakukan analisis lebih lanjut. Jadi dari datanya yang masuk itu bisa dilakukan dengan analisis data dengan MATLAB. Nah gini, penggunaan ThinkSpeak ya untuk monitoring suhu dan kelembapan rumah, mengirim peringatan jika terjadi banjir, bisa mengumpulkan data lalu lintas kendaraan, analisis kualitas udara, mengirim data dari sensor pertanian, menghubungkan sensor dan perangkat pintar lainnya. Ini gambarannya gini. Di sini adalah perangkat IoT yang teman-teman bangun. Dia akan menghasilkan data analog ataupun digital. Datanya bisa teman-teman lempar ke database. Database berarti masuknya itu ke lokal host. Database-nya bisa macam-macam, bisa kalian lempar ke MySQL juga bisa, kemudian bisa di SQLite juga bisa. Sesuaikan aja kolom yang dibutuhkan. Kalau biasanya kan kalau suhu kelembapan ya kolom yang dibutuhkan ya cuma suhu, terus habis itu real time-nya dia, waktu stem-nya dia masuk kapan, kemudian kelembapan. Kolom dari database-nya seperti itu. Atau langsung datanya dilempar ke ThinkSpeak. Bagaimana data yang dari perangkat kita buat itu kok bisa masuk ke ThinkSpeak ya gitu. Ini pakainya adalah API. Jadi kita punya dapat kode API. Nah, kode API ini yang akan diterima, yang akan istilahnya kuncinya untuk biar data kita masuk ke code-nya dia dan divisualisasikan. Seperti itu. Nah, untuk registrasinya ThinkSpeak masuknya nih ThinkSpeak Network ini, kemudian login, nah di sini Redwan ya, nanti lanjutin aja prosesnya. Nanti teman-teman akan dapat satu akun ThinkSpeak. Jadi saya habis buat akunnya. Itu yang paling baru tuh adalah kayak gini. Dihadapkannya adalah seperti ini. ThinkSpeak, kemudian masuknya ke channel. Nanti ada channel, ada ini. Channel. Kemudian kalau ingin masukkan, ini kan masih kosong. ThinkSpeak kosong. Kalau ingin masukkan data-data dari IoT ke sini, ke cloud-nya dia, termasuknya adalah ke API key ini. API key ya. Ke API key. Kemudian
Kemudian ini tinggal di copy aja ke projectnya teman-teman bangun. Teman-teman bangun biasanya pakai Arduino API kan. Terus di situ, di mana sih posisi dia dimasukkan? Ini contoh Arduino API-nya dia. Ini suhu kelembapan, dia ada library-nya, suhu sensornya, kemudian ada library untuk LCD, kemudian library untuk koneksi WiFi, dan seterusnya, library di atas. Selanjutnya konfigurasi, karena aku buang kedua, melempar IoT-nya itu kedua jalur, yang satu itu jalurnya database, yang satu ke ThingSpeak, makanya dia narasikan di sini. Ini ke hostnya, localhost, buang ke localhost ini. Kemudian yang satu ke ThingSpeak-nya, nah, tadi yang API tadi dimasukin ke sini. Kemudian di bawah, nah ini konfigurasi ketika masuk ke localhost-nya. Dan setiap kali ada data baru, dia akan otomatis ngepost. Jadi nanti di database-nya kita nambah. Gitu. Kemudian ketika kita lempar ke ThingSpeak, nah di bawahnya ini ada linknya, API-nya di atas tadi. Terus habis itu field yang dipilih itu kita milih field berapa untuk perangkat ini. Tadi kalau kita daftar tadi itu kita dapat berapa field channelnya. Channelnya ada 8 field. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kita narasikan aja di sini. Yang dibutuhkan adalah ID channelnya ini sama API-nya. Bagaimana sih ketika ThingSpeak ini itu sudah berjalan, di mana datanya IoT-nya udah jadi, kemudian udah mengumpulin data. Gimana sih? Seperti apa sih bentuknya? Oke, saya tunjukkan juga. Ini lokasi perangkatnya ada di situ muncul. Kita bisa mantau hasilnya dari sini. Ini bisa private view. Private view itu hanya kita yang melihat, atau public view. Public view itu nanti setiap orang yang punya linknya bisa melihat grafiknya. Ini ada 2 perangkat mati. Mungkin biasanya kalau perangkat mati itu gara-garanya kurang adanya sinyal WiFi. Itu. Nanti kalau dia connect WiFi lagi, ya connect lagi. Ini dia muncul di sini untuk nilainya. Ini analisisnya. Nah, ini muncul untuk nilainya seperti itu. Jadi dashboard yang di sini sudah dashboard bawaan, atau nggak bisa kita edit ya teman-teman. Seperti itu kalau pakai ThingSpeak. Nah, selanjutnya kita akan melihat Streamlit. Nah, bagaimana kalau pakai Streamlit? Streamlit ini pembuatan dashboard yang sangat sesuai kebutuhan lah. Tidak hanya cuma data IoT. Kalau tadi kan cuma data IoT ya. Kalau ini tuh banyak. Teman-teman mau data IoT bisa, mau masukin trial machine learning-nya teman-teman bisa, terus itu sampai ke data gambar juga bisa. Model yang teman-teman latih itu bisa di trial dulu di sini. Gitu. Nah, sebenarnya ini merupakan sebuah framework open source yang diberdayakan oleh Python untuk pembuatan aplikasi web interaktif. Framework Streamlit. Nah, digunakan oleh siapa sih Streamlit? Nah, digunakan oleh data scientist, machine learner, dan IoT developer. Ya, lebih luas nanti teman-teman bisa ngedesain
tampilannya, terus habis itu fiturnya, kayak gitu. Belum sekompleks kalau teman-teman main HTML sama CSS yang menarik sekali. Tapi menurut saya sudah cukup untuk nge-trial model yang teman-teman bangun. Itu. Kalau mau lebih expertnya, versi expertnya, itu teman-teman bisa menggali lagi ke framework Django atau Flask. Nah, mengapa memilih Streamlit? Nah, Streamlit itu mudah untuk prototype dan tampilan data tanpa harus belajar HTML. Oh, ini jadi tanpa harus belajar HTML, tanpa harus belajar HTML, CSS dan JavaScript. Gitu. Dan keunggulan penggunaan Streamlit. Menghubungkan data dan tampilan secara real-time, mengintegrasikan pembacaan sensor, API, dan CSV, kemudian mengikuti paradigma deklaratif, cukup mendeklarasikan tampilan yang diinginkan, Streamlit akan merender. Terus menghemat waktu dan biaya pembuatan tampilan untuk trial model. Ya, ini fungsinya jelas banget ya, kalau hanya untuk apa namanya sebagai data scientist yang tidak terlalu memikirkan atau yang penting modelku bagus nih, nanti urusan baju, urusan tampilan, urusan apa namanya ke user itu tuh urusannya IT misalnya gitu, itu bagus karena yang penting modelnya kita jadi gitu, fokus di perkembangan modelnya gitu. Nah, ini udah bisa kerja sih ini dengan kayak gini, itu bisa pakai Streamlit dulu. Daripada kita udah bangun apa namanya HTML terus habis itu bangun CSS juga bagus-bagus, ternyata model kita nggak jalan kan malah wasting time. Jadi kalau model udah bagus, mau diperbaiki lagi supaya lebih eksklusif ya apa itu fungsinya di seperti itu ya teman-teman. Kemudian Streamlit digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif berbasis Python, terutama di bidang data science, visualisasi, dan visualisasi data. Ini penggunaan umum Streamlit dengan contohnya. Dashboard data interaktif. Tujuannya itu menyajikan data secara visual dan dinamis untuk analisis atau monitoring. Streamlit bisa menampilkan data tabel dan grafik dengan cepat. Cocok untuk dashboard di real time dari file CSV, Excel, atau API. Nanti di belakang sekalian untuk melihat contohnya. Kemudian demo model machine learning. Nah, Streamlit bisa menerima input pengguna seperti nilai, slider, atau teks. Sangat cocok untuk demo model, regresi, klasifikasi, atau clustering. Contoh untuk prediksi harga rumah berdasarkan luas tanah. Jadi ada contohnya juga. Kemudian upload file kemudian menganalisis. Nah, tujuan mungkin pengguna mengupload file untuk analisis penjelasannya. Anda bisa mengupload file seperti CSV atau SLX. Setelah di-upload, file bisa dibaca dan divisualisasikan langsung. Gitu. Kemudian penggunaan lainnya itu visualisasi statistik atau data untuk menyajikan data dalam bentuk grafik atau peta untuk insight lebih cepat. Bisa digunakan heatmap, histogram, scatter, plot, peta, geografis, dan sebagainya. Dukungannya untuk banyak library seperti Plotly, Altair, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian dia bisa digunakan sebagai aplikasi interaktif untuk user. Nah, ini bisa aplikasi interaktif sederhana sampai yang semi expert, jadi bisa beberapa tab kayak gitu. Untuk tesis saya sendiri juga pakainya Streamlit. Beberapa apa namanya halaman, dan bisa apa namanya dia bisa kerja lumayan sih dengan kapasitas data yang sekitar 13.000 ya, itu lumayan bisa bekerja.
Kemudian tujuan membuat aplikasi ini dengan input output langsung, cocok untuk formulir sederhana, kalkulator, sistem saran, dan lain-lain. Untuk bahasanya biasanya itu ST untuk Streamlit, kemudian text input, ST untuk select box, ST untuk button, dan lain-lain. Dan bisa untuk presentasi seperti PowerPoint, berbasis data yang nyata, dan dia itu datanya secara real time. Itu Streamlit. Bagaimana sih instalasi Streamlit? Nah, ini Streamlit merupakan framework yang sering digunakan untuk aplikasi interaktif itu tadi. Yang pertama yaitu membuat virtual environment dulu ya teman-teman, supaya setiap project aku menyarankan membuat virtual environment karena biar enggak ganggu di project yang lain. Teman-teman udah bisa kan buat virtual environment? Halo? Udah bisa kan buat virtual environment? Tanyain satu-satu. Halo, Pak Rosi? Pak Rosi Erfli? Ada. Aman? Aman mau buat? Aman, Kak. Terputus ya? Yes ya. Oke. Oh, yes ya terputus. Bentar, aku kontak. Halo, maaf terlempar. Ya, sudah on. Oke. Sampai virtual environment ya. Tandanya dia itu ada masuk ke virtual environment. Ketika kita masuk ke CMD, ini ada tanda kurungnya, bahan ajar. Jadi dia ketika kita install pip install gitu, dia akan terinstall ke folder ini, enggak ke C kita, tapi ke folder ini, hanya khusus ke folder ini, seperti itu. Kemudian error yang sering terjadi ketika kita menggunakan Streamlit, errornya apa sih? Nah ini ketika running, terus habis itu ada tulisannya no module name, tidak ditemukan modulnya. Nah, bagaimana solusinya? Nah itu tadi berarti ketika belum ada, kan ini di environment baru, otomatis library yang teman-teman pakai install di parent, di C atau di PC-nya langsung itu belum ada. Jadi teman ngepip lagi di sini, pip pandas, pip NumPy, pip matplotlib dan lain sebagainya, dipip lagi di sini. Nah, contoh library-nya tadi NumPy, pandas, matplotlib, plotly, TensorFlow, scikit-learn, kemudian request. Ya, request itu untuk menghubungkan API ke ThingSpeak. Ya, ini nanti belajar, kita akan melihat bagaimana kita narik data dari ThingSpeak ke Streamlit-nya kita. Seperti itu. Ini roadmap Streamlit yang akan kita pelajari nanti. Roadmap Streamlit, dia dari IoT bisa ditarik ke Streamlit, kemudian dari segala sumber SQL, CSV, CLS bisa divisualisasikan ke Streamlit. Kemudian dari analisis saham atau kripto dengan API pun bisa ditarik Streamlit. Kemudian ada
dashboardnya. Di sini bisa melihat grafiknya. Tadi saya buat juga kalau teman-teman ke saham, ada rekomendasinya. Oh, ini cocok untuk dibeli, cocok untuk tidak dibeli. Menarik itu. Dan sekarang adalah untuk melihat bagaimana sih Streamlit itu bekerja. Tadi setelah membuat yang namanya virtual environment, kan di sini ada bahan ajar. Kita buat folder dulu bahan ajar. Nah, bahan ajar ini kita buat virtual environment-nya namanya bahan. Seperti ini. Kalau buat teman-teman yang belum tahu apa sih sebenarnya virtual environment, kita cari bersama-sama ya. Cara membuat virtual environment. Ya, biar langkahnya enggak bingung nanti Yosia tuh ngomong sampai mana sih tiba-tiba ada virtual environment. Kita membuat virtual environment. Nah, ini apa muncul ini. Dan nulis di CMD-nya kita, CMD comment prompt-nya kita. Misalnya ini kita mau ke D, ya D gini, CD, karena kita udah buat folder bahan ajar. Nah, bahan ajar ada di sini. Copy aja nih, Python env, nama env. Nah, tadi kan nama env-nya aku sudah kasih nama bahan. Dan untuk ngaktifin environment-nya gimana? Tinggal env scripts. Oh, ini salah, bukan env, bahan scripts aktif. Ini berarti kita sudah bekerja di environment. Nah, di sini pip install apa, semua akan terakumulasi di folder ini, enggak ke folder parent C-nya. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita setelah punya virtual environment, yang kita lakukan adalah pakai Visual Studio Code atau Jupyter, terserah teman-teman pakai mana, tapi saya suka pakai Visual Studio Code. Kenapa pakai Visual Studio Code ya? Karena di sini bisa langsung install di bawahnya, bisa langsung open di atasnya kayak gitu. Langsung di file, open folder, nah masuk ke bahan ajar tadi ini. Dan masuk ke bahan ajar, nanti dia akan memunculkan file-file yang ada di situ. Seperti itu. Nah, pertama, apa yang mau kita lihat adalah pantauan suhu dulu ya. Pantauan suhu yang tadi di ThingSpeak. Aku mau ngambil data. Kalau tadi kan dari IoT bisa tak lempar nih ke ThingSpeak sama ke localhost yang ada di lingkungan pabrik. Nah, ini aku mau ngambil data dari ThingSpeak untuk tak visualisasikan di sini di PC-ku nih, di PC-ku yang tidak ada hubungannya sama di pabrik. Apakah bisa? Bisa. Nah, apa sih yang diperhatikan ketika ingin menjalankan seperti itu? Kita buat dulu file yang namanya pantauan suhu.py. Belakangnya itu selalu ekstensinya adalah py. Itu. Kemudian kita lihat dulu yang di ThingSpeak yang sudah mengirim data. Ini di ThingSpeak-nya sudah muncul. Ini aku mau ngambil channel berapa ini berarti? Channel 7 dan 8, kemudian channel
3 dan 4. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di bagian ini. Ini diklik ini, kemudian API key. Nah, kalau teman-teman dari perangkat iOS lempar ke ThinkSpeak, key-nya yang read API key. Tapi kalau teman-teman mau narik data dari sini ke dashboard Streamlit teman-teman, masuknya API key-nya yang read. Seperti itu. Jadi, codingannya teman-teman, di sini masukin API key-nya yang read. Kemudian, channel ID-nya, masukin channel ID yang ini. Channel ID. Seperti itu. Nah, setelah itu, perhatikan juga library-library yang dibutuhkan. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan nih. Nah, library yang dibutuhkan. Nanti ketika dia belum terinstall, muncul yang kayak errornya tadi. Pandas belum terinstall. Nah, teman-teman tinggal aja tip install apa. Gitu. Kalau di Visual Studio Code enak. Terminalnya di sini. Nyetingnya terminal seperti ini. Di sini kan ada pilihan. Nah, pilih yang command prompt. Biasanya kalau belum di setting dia masuknya hanya PowerShell. Seperti itu. Ini yang penting. Kemudian ini field-nya yang diambil field berapa aja. Kemudian hasilnya itu yang diambil adalah 100 data terakhir. Seperti ini. Ini bisa di-capture teman-teman. Diperhatikan aja untuk codingannya. Kalau jelasin codingannya satu-satu, nanti teman-teman nggak akan kebagian yang ke belakang. Karena ke belakang nanti akan semakin menarik. Seperti itu. Nah, ini dijadikan data frame, kemudian dia setelah ngambil data dari API data frame, kemudian dia akan melakukan proses. Dia jadi data frame dulu, terus habis itu ngebuat dia jadi chartnya. Di sini ada st title, itu berarti Streamlit dengan judul, dan judulnya seperti ini. Kemudian st rate itu dia nanti ada tulisannya di dashboardnya. Seperti itu. Nah, gimana sih jalanin apps-nya ini? Seperti apa? Pantauan suhu. Kontrol C dulu untuk logout semuanya. Bentar. Terus dulu. Nah, macet. Visual Studio terminal ganti dengan GMD bahan ajar. Kita masuk ke environment-nya bahan ajar. Kemudian untuk running-nya Streamlit.
Pantauan suhu. Dia akan masuk ke sini. Nah, nih, ini datanya ngambil dari ThingSpeak ya teman-teman. Aku nggak punya data di apa namanya di drive bahan ajar ini. Datanya cuma nggak ada data sama sekali tentang suhu dan kelembapan di sini. Nah, tapi dia bisa ngambil data dari ThingSpeak. Nah, gini. Nah, ini data dari ThingSpeak. Ini kelembapan field 8, ini suhu field 7, ini kelembapan field 4, ini suhu field 3. Ini nanti bisa disesuaikan aja nama-namanya. Namanya sesuai codingannya. Seperti itu. Jadi data yang dari perangkat IoT teman-teman bangun bisa ditampilkan secara menarik di Streamlit. Itu ini untuk penggunaan API narik data sekaligus menampilkannya di Streamlit-nya. Dan juga nanti bisa kalau teman-teman mau ngambil apa namanya 1000 data terakhir di download dari sini, bisa modifikasi aja dari apa namanya file.py-nya ini. Itu. Ini tampilan Streamlit-nya. Kemudian contoh kalau kan pakai API, kemudian ditampilkan dan divisualisasikan ke Streamlit-nya kita. Kemudian contoh kalau ini kalau penjualan, kita lihat penjualan. Nah, ini ketika kita memiliki data penjualan di setiap bulan, ini juga bisa ditampilkan secara visualisasi dengan Streamlit. Jadi nggak hanya IoT, tapi kita juga menampilkan data penjualan. Ini datanya pakai data
CSV. Oke, datanya CSV ya. Penjualan. Nah, data penjualan ini bisa divisualisasikan juga dengan Streamlit. Buat grafiknya. Ini contoh sederhana. Kemudian prediksi rumah. Prediksi rumah. Prediksi rumah. Kita lihat strukturnya. Yang penting. Prediksi rumah. Nah, ini kita pakai slider. Ini ST slider. Ini menunjukkan bahwa apa namanya, fitur user interface-nya Streamlit. Jadi kita bisa nentuin berapa sih luas rumah dan berapa harganya. Misalnya rumahnya 21, di harganya berapa sih? Oh, ketika dia 131 meter persegi harganya segini. 1.310. Kita lihat codingannya. Nah, di sini kita pakai scan karena apa namanya, kita pakai machine learning, kayaknya linear regression. Nah, model sederhana ini kan cuma pakai beberapa data. Nah, teman-teman bisa pakai apa namanya, data yang bermacam-macam, mau data gambar, mau data apa namanya, misal kapasitas cuaca buruk atau cuaca yang terjadi, kapasitas curah hujan, itu nanti tinggal X dan Y-nya dinarasikan. Kalau misal teman-teman pakai Jupyter itu kan X-nya banyak, targetnya yang klasifikasinya itu 1. Gitu. Ini pakainya modelnya bisa linear regression, bisa CSV, bisa apa namanya, random forest. Nah, model ini itu nanti dipakai ketika ada input baru. Yang dimaksud dengan input baru itu yang ini. Oh, kalau inputnya segini, tanya prediksinya berapa. Kalau inputnya segini, prediksinya berapa. Nah, ini adalah skema sederhana bagaimana Streamlit memasukkan apa namanya, model machine learning, kemudian dapat memprediksi. Seperti itu. Ini modelnya bisa diganti apapun. Ini kan aku nyontohnya cuma sederhana X sama Y, terus modelnya linear regression. Ini mau diganti CSV, mau diganti apa namanya, random forest, tergantung datanya teman-teman. X-nya ada berapa, targetnya Y-nya apa. Tuh, biasanya kan kalau prediksi apa, kualitas lingkungan, ada data CO, data oksigen, data nitrogen. Nah, ini klasifikasinya apa? Buruk. Data apa namanya, air bersih atau air kotor, gitu. Data pH, data kejernihan, data ini apa, keruhan, kayak gitu. Terus habis itu data rasa, terus diklasifikasikan di sini kotor, bagus, layak minum. Nah, itu kan nanti inputnya, tinggal inputnya X-nya itu kalian masukin, kemudian nanti prediknya itu dia terkategori data apa. Itu nanti sangat bisa divisualisasikan pakai Streamlit ini. Selanjutnya ada lagi, kita coba ke performa. Contohnya. Nah, ini ketika kita memiliki data performa dan kinerja juga bisa ditampilkan. Jadi banyak ya fungsinya untuk Streamlit itu sendiri.
Selanjutnya punya contoh analisis kota, bahan distribusi finance. Untuk analisis berat badan, contoh kalkulator. Ini kalkulator BMI. Kalkulator BMI. Kelompok BMI. Untuk kalkulator BMI ini tuh adalah sesuai hitungan matematisnya. Kita bisa menggunakan Streamlit yaitu untuk visualisasi atau aplikasi yang simple lah gitu. Misal berat badannya Mas Yusia berapa? 65. Kemudian tingginya Mas Yusia berapa? Misal 168 atau 165. Hitung BMI-nya. Nah, muncul BMI Anda 23,88. Berarti kategorinya untuk pria sehat adalah 20 dan 25. Berarti ini kategori sehat. Aplikasi-aplikasi sederhana kayak gitu dibuat oleh Streamlit ya. Bisa dibuat oleh Streamlit, bisa teman-teman post juga di Heroku atau post juga di GitHub, nanti bisa diakses ke publik. Ketika kita punya alamatnya bisa diakses di publik, terus habis itu bisa dicoba gitu untuk teknisnya ngupload ke GitHub, terus habis itu bisa bagaimana cara bisa kita atau semua orang bisa mengakses. Nanti teman-teman bisa cari di YouTube, tuh ada di situ. Di apps-nya ini bisa dibawa ke publik karena dia kan ringan ya, enggak yang butuh konfigurasi banyak. Nah itu nanti mungkin bisa untuk PR, untuk kayak ini linknya teman-teman udah upload di GitHub, terus habis itu ketika diupload di GitHub nanti dibuat publik. Nah ketika dibuat publik nanti diperlihatkan supaya kita bisa melihatnya bersama, atau juga bisa kirim .py-nya juga nggak apa-apa. Belum paham untuk upload ke GitHub. Kalau bisa sampai GitHub keren sih. Jadi perkembangan teman-teman dalam belajar dan mengeksplor itu luar biasa, karena istilahnya belum diajari secara formal tapi bisa ngasih link ke GitHub-nya kayak gitu. Sebentar, ke belakang dulu. Oke, selanjutnya ada satu lagi tentang finance. Coba kita tentang finance ya. Finance menarik sih. Finance. Nah, di sini finance yang disediakan yaitu Yahoo Finance. Ya, nanti kita bisa narik data API-nya saham. API-nya saham. Kemudian kita bisa monitoring data-data yang ada di Yahoo Finance. Teman-teman tahu Yahoo Finance itu seperti ini. Tidak cuma IoT doang yang ditarik, tapi juga Yahoo Finance juga bisa kita eksplorasi ya. Yahoo Finance itu biasanya di sini ada, misalnya kita cari datanya kan seperti ini ya. Kalau orang yang senang saham
atau ketika waktu harus jual atau beli ya harus analisis satu-satu ya, apa namanya, data-datanya, terus habis itu kira-kira dia kategori untung apa enggak, terus habis itu ketika aku memutuskan untuk melakukan investasi di salah satu saham ini itu worth it apa enggak gitu. Nah, kita bisa manfaatkan Streamlit teman-teman, menarik API-nya dia, dapat aplik informasi yang berharga, nggak ribet, ini cuma membutuhkan Streamlit aja, teman-teman nggak usah mikirin apa namanya TML-nya gimana, CSS-nya gimana, semua hanya butuh satu file aja, finance.py, terus dalamnya codingannya ya nggak banyak nih, berapa nih, 188 baris doang, udah bisa dapat analisis itu. Yang penting adalah ini library-nya Yahoo Finance ini, kemudian tampilannya, analisis PBV-nya, dia kategori murah, wajar atau mahal, kemudian evaluasi ROE-nya, dia kategori sangat efisien, cukup efisien atau kurang efisien, nanti dia akan bisa memutuskan kategorinya itu rasional apa enggak. Selanjutnya apa namanya, melihat bagaimana Streamlit ini bekerja untuk finance. Streamlit. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari code-nya, samping-sampingan. Judulnya ini ST title. Layout-nya web itu biar dia ketika dimasukkan ke apa namanya browser bisa lebih panjang. Kemudian di sini ada input kode saham, codingnya yaitu ST text input, masukkan kode saham, contohnya EPL, BCA, JK, BRI, ini di sini, dapat terus di sini. Nah, selanjutnya inputnya lagi itu adalah tentang waktu. ST text input, masukkan kode ini, terus di situ ST select box untuk tentang waktu. Ini UI-nya munculnya seperti ini untuk tentang waktu. Ini ada select box. Kalau select box berarti tampilannya di apa namanya apps-nya kayak gini. Selanjutnya ini mengasihkan apa variabel historis, terus itu periode yang dikasih rentangnya, kemudian bawahnya. Jadi tampilannya itu ketika buat Streamlit, misal dia sebagai judul ya ST subheader, ST guide, seperti itu ya teman. Jadi nggak ribet ya. Terus habis itu dia udah langsung muncul di browsernya kita. Selanjutnya dia narik data ROE, narik data
PBV, terus melakukan klasifikasi. Jika PBV dari 1, maka kategorinya murah. PBV kurang dari sama dengan 3 wajar, lebih dari 3 itu mahal. Kemudian evaluasi ROI-nya juga lebih dari 0,2 itu efisien. Kemudian lebih dari 0,1 itu cukup efisien. Terus lain daripada itu kurang efisien. Nah, standar-standar ini tentunya diperoleh dari belajar dulu ya. Nanti standar ini kan istilahnya kalau dalam matematika kan standarnya kita harus belajar mengenai, misal kita mau mengevaluasi saham ya belajar tentang saham, mengevaluasi suhu ya berarti kita harus belajar tentang kondisi lingkungan di sana. Yang kategorinya dia itu masuk dalam rentang itu berapa sampai berapa, keluar dari rentang itu berapa sampai berapa. Logikanya bisa ditulis di filenya ini. Kemudian di kesimpulan ketika PBV kurang dari 1 dan ROE lebih dari 0,15 sangat menarik untuk dibeli, kayak dipertimbangkan mahal dan tidak efisien. Ini ada kesimpulannya, perlu analisis tambahan. Selanjutnya di sini ada harga terkini, kemudian volume perdagangan. Ini karena di Yahoo Finance itu nggak ada volume jual sama volume belinya secara real time, yang ada itu hanyalah total perdagangan ini pakainya estimasi beli, jadi 0,55% dari total perdagangan. Jadi masih fix ya kalau untuk volume jual dan volume belinya. Karena itu biasanya bayar kalau mau akses volume jual dan volume beli dan enggak di Yahoo Finance. Pakainya EPL juga sama prinsipnya. Habis itu di sini ada grafik. Kemudian ini ada analisis dividen juga. Ternyata di Yahoo Finance itu ada data untuk dividen per tahunnya itu berapa. Nah, kita pilih saham Sido, dia itu nanti muncul nih data dividen per tahunnya itu berapa. Kemudian kalau BBRI data per tahunnya berapa. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan ketika melakukan analisis atau pembelian gitu. Seperti itu. Selanjutnya ada, kalau dia nggak ada dividennya, ada else-nya nih. Saham ini tidak memiliki riwayat dividen tersebut. Kemudian ada fitur juga download data historis. Jadi nanti ketika di download kita sudah dapat langsung data dalam periode itu, data harganya. Selain daripada itu ada juga kalkulator finansial freedom. Ini aja kalau kita di luar analisis fundamental itu kelasnya itu bayarnya mahal banget loh teman-teman. Kelasnya Timothy Ronald itu sekali masuk 15 juta untuk analisis kripto. Dia harus jual apa dia harus beli. Kalau dulu zamannya saham juga modalnya gitu, dia harus jual apa dia harus beli. Kita bisa membuat ini loh, analisis itu karena ada nilainya, ada prediksinya, ada valuasinya yang bisa dihitung, nggak manual satu-satu tapi secara API itu gitu. Ini berdasarkan prinsip-prinsip saham itu sendiri loh. Kalau PBV-nya segini berarti dia harusnya beli, harusnya jual kayak gitu. Karena ini acuannya atau arahannya itu ke fundamental dari saham tersebut. Gitu. Kemudian estimasi dividen, kemudian ada juga fitur untuk berapa tahun sih kita itu dapat financial freedom-nya, terus habis itu investasi berapa. Sini ada grafiknya seperti itu. Nanti dapat tak kasih filenya, teman-teman mau mengeksplor apa untuk Streamlit-nya. Untuk IoT berarti mau narik data dari, misal Pak Surya ngajarin
melempar data IoT-nya itu ke MQTT, dan MQTT nanti masuk ThinkSpeak dulu, baru teman-teman narik ke ini apa namanya Streamlit biar tampilannya lebih menarik gitu. Nanti tak cariin apa namanya tesisku yang tentang kelembapan lingkungan yang dia bisa beberapa sensor untuk satu tampilan. Seperti itu. Ini contohnya untuk dashboardnya yang saham, meskipun agak melenceng dari IoT, menurutku ini fitur-fitur Streamlit yang berguna. Contoh kita mau menganalisis saham apa ITNG. Saya nggak punya datanya, tapi ini pakai API kita bisa melakukan analisis. Langsung muncul nih nama perusahaannya PT Indo Tambang Megah. Sektornya apa? Energi, negaranya Indonesia. Historisnya mau berapa? Satu tahun misalnya. Dia running. Analisis, valuasi, dan probabilitas. PBV-nya 13452,52. REO-nya 20,52%. Kategorinya dia mahal. Tapi ROE-nya itu sangat efisien. Ini ketika yang satu mahal, yang satu sangat efisien, ini perlu analisis tambahan kalau mau investasi ke sini. Harga terkini 22.950. Estimasi volume perdagangan segini, pembelian segini. Total volume yang data real, ini estimasi ini tadi 0,55% dari total beli dan total jual. Tadi komposisinya seperti itu. Kemudian grafik historis ya. Kalian teman-teman nggak usah buka aplikasi saham untuk lihat analisa historisnya ya. Bisa langsung analisis di sini nih, kira-kira dia bakal potensi naik atau potensi turun. Seperti itu. Kemudian ada data dividen per tahunnya secara historis. Mana ada yang nyediain data dividen per tahun secara historis dengan cepat kayak gini. Di tahun 2025 dia per lembarnya dapat 2.245 rupiah. Kalau kita lihat grafik berarti dia ada penurunan dari tahun 2023. Nah, gini. Selanjutnya dividen yield historis. Persentasenya di 130%, di situ. Nah, ini untuk mencapai apa namanya financial freedom. Nah, teman-teman harus ngitung target pengeluaran per tahun berapa nih, misal saya itu per tahun itu 100 juta ya. Terus untuk investasi awalnya ke saham ini tuh berapa nih? 50 juta. Kemudian investasi tambahan per tahunnya berapa? Komitmen investasi tambahan per tahunnya itu berapa? Nah, ini dia udah langsung hitung otomatis persen tahunan dividen yield-nya. Dia jatuh di rata-rata 11,77%. Berarti dengan perhitungan ini kita bisa mencapai financial freedom dalam jangka waktu 15 tahun investasi dan konsisten. Maksudnya financial freedom itu artinya kita nggak usah bekerja lagi, udah dapat 100 juta per tahun. Seperti itu. Ini contoh kalau apa namanya datanya diganti, kode sahamnya diganti bukan ITMG. Jangan-jangan itu fix Mas Yosi ya? Enggak ya, ini sangat fleksibel. Misalnya kita mau untuk BBNI, saham apa namanya bank, langsung ganti analisisnya teman-teman. Berapa hitungan detik tadi? Ada hitungan detik kan? Ini kalau nyuruh orang untuk analisis kan berarti apa? Bayar kita. Nah, PBV-nya 1,01 kategori wajar. Evaluasi RO-nya cukup efisien, perlu analisis tambahan. Ini kuning, aman lah kalau untuk investasi lah. Gitu, harganya segini, volume dagangnya segini, volume jualnya segini, terus habis itu dividen per tahunnya segini informasinya.
kemudian dia ternyata dividen tertinggi di tahun 2025, kemudian dia dapat data estimasi dividen per tahunnya segini, tapi ketika dengan target pengeluaran tahunan 100 juta, investasi awal sama kayak tadi dengan per bulan itu kita ini belum mencapai finansial selama 30 tahun. Karena apa? Estimasi dividen yieldnya cuma 1,8% per tahunnya. Jadi untuk jangka panjang kurang cocok mengambil saham ini. Gitu. Ini bisa diubah apapun, entah saham, entah kripto, tergantung APA-nya teman-teman. Ini nggak cuma di Indonesia ya, di luar juga bisa. Google misal, saham Google. Nah, nih, United States, kategorinya sangat mahal, ROE-nya sangat ROE-nya itu sangat efisien. Kita lihat ke bawah, estimasi dividennya segitu, belum mencapai financial freedom selama 30 tahun. Atau lagi, misal lagi BMRI JK. JK itu Jakarta, coba Bank BRI. Nah nih, PBV kurang dari 2, nih wajar, ROE-nya sangat efisien, dia kesimpulannya layak dipertimbangkan. Berarti bagus ya evaluasinya ya. Kemudian, nah tapi dia estimasi persen dividennya masih 2,11, jadi belum bisa financial freedom selama 30 tahun. Walaupun terus nabung sebanyak 20 juta, berarti langkah yang harus dilakukan apa? Nambah atau investasinya misalnya 500 juta. Hasilnya gimana? Oh, masih belum, ini pencapaian masih belum nih, berarti kurang. Misal 5 miliar. Nah, ini kamu bisa mencapai financial freedom dalam 1 tahun pada tahun pertama. Investasinya 5 miliar. Gitu ya teman-teman, untuk pemanfaatan Streamlit. Terus ini sudah, karena teman-teman sudah melihat berbagai macam fungsi Streamlit-nya itu untuk sejauh mana, terus habis itu bisa dipakai selain IoT juga dipakai untuk analisis banyak hal, termasuk saham. Teman-teman yang anak data science harus kritis data apalagi ya ini yang bisa saya ulik atau saya mendapatkan nilai jual. Yang aku lihat itu di kelas-kelas itu robot analisis saham per hari sekian nih, contoh. Aku ada contohnya nih. Wah, itu meresahkan ya. Maksudnya itu matematikanya gimana gitu. Asal perhitungannya gimana? Ternyata teman-teman bisa membuat sendiri. Ini masuk kelas kayak gini mahal nih, bayar teman nih, contoh nih. Nah, 3 saham murah dengan potensi besar, PBV kurang dari 1, ROE tinggi, BMRI, ASII, WIFI. Masukkan kode saham ini daftar sekarang. Padahal kalau kita buat Streamlit-nya, ini coba nih kita masukin ASII gitu ya. Dia PBV-nya berapa? Mas sudah di-share ya? Apanya? Share Mas, share. Ini apps-nya. Oh. PBV-nya bener murah, ROE-nya cukup efisien dan sangat menarik untuk dibeli. Sama nggak ini? Sama kan? Ayo. Mas masih belum di-share.
Oh, mau di-share ininya, Enggak, apa namanya? share screen-nya. Oh, bisa. Sorry. Entire screen. Oke. Saya pikir minta share filenya. Ini nih. Contoh. 3 saham murah dengan potensi besar, PBV kurang dari 1, plus ROE tinggi, ya kan? Habis itu kita lihat nih di Apps-nya yang tak buat tadi. ASII, namanya Astra International Tbk. PBV 0,8,4, ROE 15, evaluasinya apa? Murah, cukup efisien, sangat menarik untuk dibeli. Ya kan? Sama kan? Sama kan dari ini? Ini bayar. Masuk sini bayar. Gitu. Tapi teman-teman bisa buat sendiri sebenarnya. Gitu. Seperti itu, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Atau dari Bu Hana mau menambahkan? Bu Hana offline ya? Apakah ada Enggak, pertanyaan terkait udah Streamlit? cukup banyak, silahkan dilanjutkan. Mungkin teman-teman ini Mas Fahru Rosi nih yang pebisnismen ini. Mungkin untuk anak-anak mahasiswa baru ya, yang mohon maaf ini saya layarnya ada agak bermasalah. Mahasiswa S1 nih ya, yang mungkin perlu dicek ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman yang S1 nggak melulu data science itu melulu ngoding terkait yang susah-susah IT kayak gitu, tapi hal sederhana yang kita dalam hal aktivitas sehari-hari pun dalam tuh saham itu tuh bisa kita dekatin. Itu kalau mau dibuat topik lagi lebih dalam, analisis kripto misal dengan beberapa parameter, itu buat tesis juga harusnya bisa ya Bu Hana? Bisa. Gitu. Dan, gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti tugasnya ini ya, teman-teman kan buat IoT, terus habis itu IoT-nya dilempar kemana, data ininya yang dari Arduino-nya. Nah, itu ada yang biasanya kalau Pak Surya ngajarinya ke MQTT. Nah, MQTT nanti dikonekin ke ThingSpeak dulu. Nah, dari ThingSpeak nanti dibuatin dashboard yang cantik ya. Dashboard yang cantik dari Streamlit. Tuh. Ada Gox-nya, ada parameter ini kayak randomnya itu, ada kayak jarumnya itu. Ya ada aktivitas mahasiswanya S2-nya. Syukur-syukur bisa masukin ke GitHub, terus ngirim ke kita cuma ini link aja. Ini Bu, linknya nanti dari rumah nyalain IoT-nya kita udah bisa mantau. Tuh. Kalau belum bisa ke GitHub ya ini filenya, minimal filenya, terus habis itu dia bisa jalan. Karena kan ThingSpeak harusnya kalau filenya dikirim, nanti ketika udah punya API-nya, jalan juga di tempatnya Bu Hana atau tempatnya saya. Yang penting perangkatnya jangan dicabut. Perangkatnya dicabut ya, nggak jalan. Gitu. Seperti itu. Mudeng atau mubeng? Atau dari Mas Herfli gimana kesan dan pesannya, misal menarik tentang apa gitu, bisa komen-komen. Mas, kalau saya ini saya kan ini Mas, jadi sensor saya kan ini kan Mas nggak ada, lalu saya coba pakai kayak data dummy aja. Saya pakai ESP32 kan Mas. Nah tadi, saya coba tuh saya masukkan ke ThingSpeak. Nah dari ThingSpeak ini saya ada coba di Streamlit kan, lalu saya connect dengan GitHub.
Iya Mas. Gitu. udah paham role-nya ya, yang penting ya. Data dummy Iya Mas. masuk ThinkSpeak di Streamlit. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti kalau di dunia kerja biasanya kemarin aku masuk ke apa namanya seminar digitalization, di situ banyak orang-orang teknik perusahaan. Itu dia ngambilnya dari kalau misal teman-teman tahu mesin itu kan ada dia itu suhunya berapa, kelembapannya berapa, terus habis itu pressure-nya berapa. Itu ngambilnya dari alatnya langsung. Jadi dari itu tuh ada koneksi yang namanya PLC kalau nggak salah. Itu dari nanti PLC nanti connect ke apa namanya kayak seperti controller yang nge-share ke luar. Mau nge-share keluarnya itu bisa disimpan ke database kayak MySQL atau ke cloud. Ya sistemnya gitu secara garis besar. Cuma kalau untuk konfigurasinya kan biasanya yang paham betul tuh anak elektro ya, karena pakainya PLC ya. Kemarin juga aku agak ini istilah-istilah elektro yang begitu kompleks juga agak roaming, tapi ya poinnya adalah perangkatnya itu tuh kita nggak buat karena biasanya sudah ada di alat produksi. Nah itu nanti bagaimana data yang di dalam alat produksi itu bisa ke akses internet gitu. Sekarang kan teman-teman masih buat mikro alat-alat sensor yang ke IoT, ini ke arah ke perusahaannya gitu. Dan juga yang paling ditekankan itu adalah bagaimana data sekuritasnya. Jadi nanti belajar data sekuritas itu penting. Itu Mbak Dina mungkin ada sepatah dua kata patah atau udah keburu malam mingguan ini. Halo Mbak Dina. Wah, tidur nih kayaknya Mbak Dina. Hadir Kak. Gimana? Masih menyimak saja. Tapi nggak bingung kan ya role-nya? Bingung nanti. Ya, masih bisa mengikuti. Nah. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti teman-teman mau bermalam mingguan. Yang penting apa namanya role-nya bisa tahu seperti itu. Udah ya. Sip. Baik, mungkin mengingat aja ya, teman-teman kemarin kan sudah disuruh buat alat ya sama Pak Surya untuk dilanjutkan bagaimana untuk ditampilkan cara kerjanya. Jadi kemarin saya menuliskan di video, tapi ini ditambahkan berarti ya ada dashboard-nya begitu, nanti share ke Pak Surya bahwa alatnya itu berfungsi. Jadi tidak sekedar dibuat, tapi kemudian what next gitu setelah dibuat. Semoga berfungsi dan keberfungsiannya itu perlu ditunjukkan. Ya, caranya dengan ThinkSpeak dan atau pakai Streamlit. Mungkin ada usulan Pak Mas Yosia sebentar, itu ada baiknya teman-teman pakai ThinkSpeak apa Streamlit, tadi kan kelebihannya masing-masing mungkin saya ngikutinya belum full ya. Kalau sebaiknya nih alat kalau gimana? itu di leveling nilai aja Bu. Misal teman-teman hanya bisa di ThinkSpeak, berarti ada rate-nya misal kan ada rate misal A sampai misal 0 sampai 100 ya, kalau cuma bisa sampai ThinkSpeak ya dikasih 70 misal gitu. Kalau dia bisa di ThinkSpeak dan Streamlit yang pakai API ya, nilainya 100 gitu aja Bu. Itu jadi ini sarannya Yosia ya, Yosia yang sudah menggunakan di industri loh ya. Di industri Yosia pakainya dua-duanya? Dua-duanya Bu, itu pakai Ya. ThinkSpeak. Jadi teman-teman yang bekerja ini saya sarankan Fahru Rosi itu tugasnya dengan Pak Surya, saya lupa Pak Surya yang mana, tapi mungkin saya kira saya akan kerjasama dengan Pak Surya untuk menyampaikan Fahru Rosi luarannya itu saja gitu ya untuk kuliah ini.
supaya langsung digunakan. Jadi kalau dalam kelompok terserah ya, saya lupa artinya kelompok yang mana belum saya bicarakan sama Pak Surya Fahru Rosi di mana. Terutama teman-teman yang di tesis yang terkait di kuliah ini supaya memaksimalkan kalau diajarkan dengan ThinkSpeak ini ataupun dengan Streamlit ya gunakan untuk data tesisnya. Ini kenapa Yosia bisa cepat itu salah satunya di situ. Kebutuhan tesis itu disangkut pautkan dengan kuliah. Ya, begitu saja saya kira. Semoga teman-teman dapat manfaat. Nanti minggu depan biar Pak Surya melanjutkan atau mungkin Yosia juga ada teknisnya lebih lanjut akan kami bahas di WA. Demikian saja. Ada masukan lagi enggak teman-teman? Pertanyaan mumpung nih Yosia punya waktu nih.